Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falayattaquwa wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa yaitu Ibu Ririn yang baru saja meninggalkan tempat. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Al-Islam Rumah Tahfidz Quran beserta jajarannya. Kemudian ada Ustadz kita yaitu Ustadz Fatkul Qorib selaku Ketua RT 06 Pak. Dan seluruh para hadirin, para undangan, para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat semua? Masih semangat ya? Marilah untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan semua itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Hadirin para undangan yang dimuliakan oleh Allah, lebih khususnya para santriwan dan santriwati yang sebentar lagi akan kita wisuda bersama. Saya sangat bergembira, sangat senang, sangat bangga di desa apa ini Pak? Sumber Sekari ini lahir generasi Qur'ani, generasi Robbani, generasi Islam masa depan Pak insya Allah. Maka tugas kita sebagai orang tua di era zaman ini tidak mudah untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi Qur'ani, generasi Robbani. Kenapa saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, di era globalisasi, di era digitalisasi dan sebagainya. Maka orang tua harus benar-benar menjaga, merawat anak-anak kita. Karena sekali lagi tidak mudah mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ini. Karena tantangan ke depan yang disebut dengan huzul fikri, perang pemikiran, perang ideologi sekarang ini benar nyata di media sosial. Ya. Maka pentingnya kita menjaga anak kita, mengantarkan anak kita menjadi generasi yang Qur'ani tadi itu. Sebagaimana firman Allah yang saya baca dalam mukadimah tadi yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falayattaquwa wal yaqulu qaulan sadida." Hendaklah kalian takut, artinya sebagai orang tua. Hendaklah kalian takut pada Allah manakala kalian nanti meninggalkan sebuah generasi yang lemah, generasi yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki kekuatan akidah, tidak memiliki kekuatan iman, tidak memiliki kekuatan kesehatan dan seterusnya. Dan hendaklah kalian beriman kepada Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Mafhum mukhalafahnya ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam rangka untuk mentarbiyah, mendidik, mengkader, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi generasi yang Qur'ani, generasi Robbani. Ini penting. Ya.
Lantas bagaimana agar anak kita ini menjadi generasi yang menjadi pemimpin masa depan yang landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah? Tentu yang pertama, tarbiyah yang paling utama adalah harus ada pembekalan yang disebut dengan tarbiyah kuwatul akidah. Jadi orang tua harus memberikan pemahaman yang benar tentang akidah yang sahihah. Tentu kalau kita bicara akidah yang sahihah adalah memahami Islam, ma'rifatul Islam yang benar. Anak-anak kita harus difahamkan tentang ma'rifatul Islam yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara utuh. Nah, orang tua yang hadir pada saat ini adalah sudah benar, sudah tepat menempatkan anak-anak kita di rumah tahfidz Quran Ananda ini. Sudah tepat. Karena tantangan sekarang ini luar biasa di media sosial itu. Ya, yaitu akidah itu paling penting, memahami Islam. Yang kedua adalah kuwatul akhlak. Tentu saya yakin di lembaga rumah tahfidz Quran ini tentu dibekali dengan akhlak. Karena pentingnya akhlak. Karena saat ini kita hidup di tengah defisit moral, defisit akhlak. Maka rumah tahfidz Quran ini adalah tepat mempercayakan anak kita agar di sana dikader, agar sana dibina sehingga memiliki kuwatul akhlak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah generasi ke depan, generasi Qurani, generasi Robbani itu harus dibekali dengan kuwatul ilmu, semangat mencari ilmu. Termasuk ibu-ibu, bapak mempercayakan ke rumah tahfidz Quran ini sudah tepat, sudah jalan yang benar ini, ya, yaitu kuwatul ilmu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah di samping anak-anak kita memahami Islam dengan benar, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, maka yang tidak kalah pentingnya harus dibekali juga yang namanya life skill, yaitu keterampilan hidup. Ya, termasuk tadi ada bakat, bela diri, ya, kemudian kegiatan lainnya. Ini bagian daripada bagaimana kita memberikan pendidikan tentang life skill, keterampilan hidup harus dibekali anak kita sehingga anak kita siap menghadapi tantangan globalisasi ini. Karena tidak cukup kita hanya mengandalkan ijazah, ya. Harus ada keterampilan hidup. Ya, harus ada sehingga kita bisa bersaing di era globalisasi ini, yaitu dengan kekuatan ilmu dan kekuatan life skill, yaitu keterampilan hidup. Kalau ingin jadi generasi yang sukses dunia akhirat, maka berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah adik-adik ini harus disiplin. Siap adik-adik? Kalau ingin jadi generasi yang sukses, generasi yang Qurani, generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, harus disiplin, harus taat dan tunduk kepada ustadznya, ya, pada pak gurunya dan ibu gurunya, harus disiplin, taat. Dan ini di dalam Islam diajarkan dalam sholat. Sholat itu adalah sesungguhnya pendidikan karakter agar adik-adik anak-anak kita menjadi generasi yang disiplin. Karena syarat untuk menjadi sukses dunia akhirat adalah disiplin. Dan itu ada dalam Islam, yaitu sholat. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, agar adik-adik ini, generasi yang Qurani ini siap menghadapi tantangan zaman ini, harus birru walidain. Jangan lupa. Apa adik-adik? Birru walidain, berbakti kepada orang tua, mencintai orang tua, merawat orang tua, menjaga orang tua, minta doa kepada orang tua, ya. Jangan lupa doakan orang tua setiap hari, terutama setiap sholat. Kalau adik-adik mencintai orang tua, sayang pada orang tuanya, berbakti kepada orangnya, yaitu birru walidain, fa insyaallah doa orang tua itu akan dijabahi oleh Allah. Karena ridho Allah juga tergantung kepada ridho manusia, ridho orang tua. Maka adik-adik harus dekat dengan orang tua, yaitu birrul walidain. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, adik-adik harus senantiasa terus berdoa. Ya, dengan setelah usaha secara maksimal ikhtiarnya harus dengan banyak berdoa. Ya, fa insyaallah kalau beberapa syarat-syarat yang generasi Qurani yang kita sampaikan tadi, fa insyaallah maka adik-adik akan menjadi generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman di era globalisasi, yaitu bagaimana kita
agar sukses itu juga harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhajul hayat. Kalau ingin hidup sukses, maka Al-Quran harus kita jadikan sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan. Untuk apa? Untuk mengatur diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara ini. Pentingnya Al-Quran. Maka tepat ibu-ibu bapak yang menitipkan atau menyerahkan kepercayaannya kepada rumah tahfidz Al-Quran di bawah yayasan sahabat, ya, yayasan sahabat Islam, Al-Islam. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tidak mendalami Al-Quran dengan baik? Maka akan terjadi waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa naksuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari peringatanku, adzikir ini nama lain dari Al-Quran, maka Allah akan berikan kehidupan dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang di dalamnya tidak ada keberkahannya. Maka Allah akan menghimpun nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan a'mah, yaitu dalam keadaan buta. Ya, maka tepat sekali saya katakan, maka adik-adik harus mencintai Al-Quran, mengimani Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ujung-ujungnya Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah sudah dibina, sudah ditarbiyah oleh para ustadz-ustadz kita. Ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup kalau ingin sukses. Yang kedua adalah sholat. Ya, sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Terakhir adalah berinfak. Ya. Baik, insya Allah. Dengan kekuatan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan peserta didik kita, para santriwan dan santriwati kita yang sekarang akan diwisuda ini lebih semangat belajarnya, karena tantangan dakwah ke depan semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat. Maka kita harus memperdalam Al-Islam dengan kuat, sehingga tantangan apapun yang kita hadapi, fa insyaallah Islam, Al-Quran adalah solusi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.